Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita masih dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Furqan, dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini membawa manfaat, maslahat, barokah, dan pada akhirnya kita nanti menghadap kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jelas suara? Jelas. Bapak-bapak jelas suara? Atau kurang bantu sedikit? Operator, volumenya agak dikencang sedikit ya. Cek 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 cek, tes satu tes. Cek cek ya, cukup dulu. Cek cek cek. Cek cek cek. Cukup mas, cukup. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu ketika Umar bin Khattab mengingatkan kepada seluruh para sahabat. Beliau mengatakan, idza ja'aka shabah fala tantadhirul masa wa idza ja'aka al-masa fala tantadhirus shabah. Beliau mengatakan, apabila datang kepadamu waktu pagi, maka jangan engkau menunggu datangnya waktu sore. Begitu juga ketika telah datang kepadamu waktu sore, maka jangan engkau menunggu sampai datangnya waktu pagi. Cek, cek. Baik. Artinya apa? Artinya kita ini disuruh untuk berlomba-lomba di dalam mengamalkan atau beramal soleh sebelum kita tidak mampu untuk berbuat amal soleh. Kita diperintahkan untuk bersegera mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang masa di mana kita ini tidak mampu untuk berbuat amal kebaikan. Di dalam makalnya Umar bin Khattab itu dikatakan al-musara'ah fi umuril akhirah. Di dalam urusan akhirat itu kita harus berlomba-lomba, kita harus cepet-cepetan. Jangan sampai kita tertinggal dengan orang lain dalam urusan akhirat hadirin. Di dalam urusan amal soleh, di dalam urusan ubudiyah ibadah, kita harus mendahului orang lain. Kita harus lebih banyak dari orang lain, kita harus lebih semangat dari orang lain, kita harus lebih pagi dari orang lain. Ini dalam urusan akhirat. Urusan sholat jamaah kita harus lebih dulu dari orang lain. Urusan infak sedekah kita harus lebih banyak dari orang lain. Urusan ngaji kita harus lebih rajin daripada orang lain. Karena ini adalah al-musara'ah
fi umuril akhirah. Tetapi kata Umar bin Khattab, wat tu'uddatu fi umurid dunya. Tetapi kalau urusan dunia itu at-tu'uddah. At-tu'uddah itu artinya santai, santai saja. Karena rezeki itu sudah ada. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah, tinggal kita mau mencari apa tidak. Kita cari dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak perlu tergesa-gesa, maka kemudian Allah telah menyediakan rezeki untuk kita. Sementara ilmu, sementara pahala itu belum ada jaminannya untuk kita, hadirin. Tidak ada orang lahir dengan jaminan ilmu sekian, tidak ada orang lahir dengan jaminan pahala sekian, tidak ada. Untuk ilmu, untuk pahala, maka manusia harus berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Panjenengan datang ke masjid itu harus berlomba-lomba dengan orang lain untuk mencari shaf yang terdepan. Siapa yang mengetahui fadilah dari shaf yang terdepan, kata Rasulullah SAW, maka dia akan berlomba-lomba cepet-cepetan datang ke masjid, meskipun dia harus merangkak, hadirin. Walaupun kemudian tidak boleh kita lari-lari ke masjid. Ketika sudah terdengar iqamah kemudian kita lari-lari, itu tidak boleh ya. Ketika telah terdengar iqamah, maka kemudian silahkan datang ke masjid ya, wa antum mutmainnun, dan kalian dalam keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa ketika datang ke masjid. Makanya supaya tidak tergesa-gesa, kemudian kita harus melonggarkan waktu kita untuk datang ke masjid. Artinya apa? Ketika kita mendengar adzan, kita datang ke masjid. Syukur-syukur kalau belum diadzani sudah datang ke masjid. Kalau kita mendengar iqamah baru datang ke masjid, maka yang pertama kita akan menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Yang kedua, kita tidak mendapatkan fadilah shaf yang pertama. Ini untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tahu bagaimana fadilah shaf yang pertama, maka panjenengan pasti akan datang bagaimanapun kondisi panjenengan ke masjid. Meskipun dalam keadaan sakit, hujan lebat, kita akan berebut shaf pertama ini. Shaf pertama ini isinya mungkin hanya sekitar berapa orang ini? Berapa shaf di Al-Furqan ini isinya? 11 orang. Jadi wong 11 iki, Masya Allah. Dan yang namanya shaf pertama itu tidak memandang strata, tidak memandang kasta, tidak memandang status sosial. Nah, ngaji lek ngene penak. Tidak memandang itu, apakah itu ketua RT, ketua RW, atau kepala dinas, tidak memandang shaf pertama. Shaf pertama itu siapa yang datang duluan, dia berhak menempati shaf yang pertama. Masih dia ketua RT, ketua RW, lurah, bupati datang ke sini, kalau datangnya terakhir ya dia harus di tempat yang terakhir, shaf yang paling belakang. Dan kalau panjenengan semuanya datang ke masjid, kemudian melihat ada shaf yang masih kosong di depan, maka isilah, hadirin. Jangan nunggu iqamah kemudian baru mengisi shaf yang pertama, enggak. Datang ke masjid langsung isi yang pertama. Pertama penuh, yang kedua penuh, yang ketiga, terus seperti itu. Jangan sampai kita ini ketinggalan pahala kebaikan. Bahkan dikatakan di dalam sebuah kaidah itu, al-itharu bil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh. Jenengan melihat tinggal satu ini shaf yang pertama ini di pojok sebelah sana atau di pojok yang sebelah sana. Kemudian Anda datang dengan mertua atau datang dengan ketua RT, jangan, nggak ada kata sungkan. Monggo Pak Ketua RT silahkan diisi shaf pertama. Oh, rugi jenengan. Anda datang kemudian isi shaf yang pertama. Nggak peduli apakah itu ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, presiden. Al-musara'atu fi umuril akhirah, berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam infak juga begitu. Ini ada peluang infak hanya untuk satu orang, sementara yang mau infak ini 3 orang. Bagaimana ini? Jangan mau kalah dengan yang dua itu. Maka kemudian dikatakan al-musara'ah fi umuril akhirat. Dalam urusan akhirat ini kudu cepet-cepet, harus berlomba-lomba ya. Tetapi dalam urusan dunia atu-udah itu nyantai mawon, waya sholat, waya leren, waktunya tidur. Jangan sampai waktu tidur untuk bekerja, waktunya sholat untuk bekerja. Maka apa yang kita dapatkan ini tidak akan barokah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai motivasi kita di kesempatan pagi hari ini, mari di kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah ini kita perbaharui niat kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang terdepan
Bukan hanya merek motor aja yang terdepan itu, tetapi dalam urusan akhirat kita harus menjadi yang terdepan. Ngaji ngene iki lek iso menjadi yang terdepan. Alhamdulillah sekadung neng buri ya neng buri ae. So setu ngarep insyaallah jadilah yang terdepan. Yang susah ini kalau semuanya di depan terus yang di belakang siapa kan gitu. Yang di belakang yang datang belakangan. Yang datang paling pertama duduknya paling depan. Karena apa? Karena ini nanti berkenaan dengan barokah mulazamah, barokatul ilmi, barokahnya ilmu. Mohon maaf bagi yang masih kuat untuk tidak nyender, maka lebih baik tidak nyender. Tapi yang memang maaf Ustadz ini sudah tidak kuat ini untuk duduk lama ya nyender tidak apa-apa. Saya kadang nyender tidak usah ya, nanti Sabtu depan aja kemudian. Ya, artinya apa? Artinya selama kita bisa melakukan yang terbaik di dalam kajian ini maka lakukanlah. Adab-adab kajian itu kan diantaranya Bapak Ibu jenengan datang lebih awal, kalau bisa datang lebih dulu dari ustadznya. Jadi ustadznya rong teko lah iso jamaah wis padha teko. Kecuali ustadz ngimami di masjid tidak masalah. Yang kedua termasuk adab dari kajian itu adalah berusaha menempati posisi yang terdepan ya, yang terdepan. Yang ketiga adab kajian itu tidak datang terlambat kecuali darurat. Termasuk adab kajian itu juga adalah fokus, tidak ngelamun, tidak ngantuk, bahkan tidak tidur gitu ya. Kalau ngaji terus kemudian ngantuk kemudian tidur, maka itu berarti kurang beradab. Siapa yang mau kurang beradab ini ketika ngaji nanti? Wis dikopeni kok sik ngantuk niku kebacet tadi. Kecuali lek ngaji gak ono kopine ngantuk itu baru dimaklumi. Lah nek seneng kopine lho. Ngantuk. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan melanjutkan kajian kitab Syama'il, kitab yang menceritakan, yang menuliskan tentang seluk-beluk Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi sangat pas hadirin ketika kita ngaji pada pagi hari ini karena kita pada bulan ini sudah masuk kepada bulan Maulud, kepada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia, bulan di mana banyak umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kita peringati dengan ngaji pada kesempatan pagi hari ini, dengan membaca seluk-beluk Rasulullah. Diharapkan kita ini menjadi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca sirah nabawiyah, dengan membaca apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, diharapkan kita menjadi lebih cinta dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin, kita ini termasuk orang yang kurang beruntung. Kenapa? Karena kita ditakdirkan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa kurang beruntung? Karena zaman dulu itu kalau ada apa-apa Bapak Ibu, itu para sahabat itu langsung datang kepada Nabi. Ada masalah apa saja langsung datang kepada Nabi, dan masalah pasti terselesaikan. Kalau tidak seketika maka kemudian beberapa saat sambil menunggu turunnya ayat, maka akan selesai itu masalah. Tetapi mohon maaf hadirin, orang-orang yang hidup di zaman sekarang itu tidak bisa mendapati keadaan seperti pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini hanya bisa membaca sirah nabawiyah, kita hanya bisa membaca bagaimana perilaku akhlak Rasulullah melalui kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama. Sementara orang-orang zaman dulu itu mereka luar biasa, ngajinya langsung dengan Nabi, mulazamahnya langsung dengan Nabi, ada masalah langsung kepada Nabi, kalau kangen langsung melihat wajahnya Nabi. Itu orang zaman dulu Pak. Tetapi kita hari ini kita tidak bisa melihat wajahnya Nabi. Kita hanya bisa membaca bagaimana sirah perjalanan kehidupan Nabi, perjuangan Nabi. Tetapi sekali lagi tidak menyurutkan kecintaan kita kepada Nabi. Semoga dengan itu semuanya kita betul-betul bisa meneladani Rasulullah SAW
dan nanti pada akhirnya kita dikumpulkan dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan terakhir adalah pembahasan tentang sendalnya Nabi. Jadi sendalnya Nabi kemarin mereknya apa Bapak Ibu? Swallow. Baik, sendalnya Nabi tidak ada mereknya karena waktu itu belum ada pabrik sendal. Yang jelas sendalnya Nabi itu cirinya laha kibalani. Kibalani itu artinya memiliki dua tali. Memiliki dua tali. Di mana tali yang paling depan itu adalah dicepit oleh jari-jari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sendalnya Rasulullah itu laha kibalani, memiliki dua tali yang berpusat nanti di antara jari Rasulullah, jari jempol dan jari setelah jempol itu jari apa namanya? Telunjuk kaki ya. Ada nggak telunjuk kaki Bapak Ibu? Yes, pokoknya jari setelah jempol itu kemudian dijapit di situ. Supaya apa? Kemarin hikmahnya adalah supaya sendal itu tidak gampang lepas, supaya sendal itu betul-betul bisa mantap di kaki. Makanya kemudian sendalnya adalah sendal yang berjepit. Nah, kemudian juga kemarin ada larangan untuk memakai satu sendal. Kemarin Rasulullah SAW mengingatkan supaya kita ini tidak memakai satu sendal. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah sekali-kali kamu berjalan, kalau ada nun taukid la yamshiyanna berarti ini betul-betul jangan dilakukan Pak. Seperti la yabulanna ahadukum, janganlah kencing, benar-benar kencing di antara kalian fil ma'ir raqib, di air yang tenang, di air yang mambek. Seperti halnya juga janganlah kalian kencing ya, di situ juga ada larangan kencing berdiri. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menggunakan kalimat taukid di belakangnya nun taukid, itu menandakan bahwa jangan dilakukan itu perkara. Termasuk di sini dikatakan janganlah kalian berjalan dengan satu sendal. Kalau memang mau berjalan pakai satu sendal, maka lepaskan sendal yang satu sehingga tidak usah pakai sendal sekalian. Itu lebih baik daripada kita memakai satu sendal. Apa hikmahnya? Yang pertama kemarin supaya tidak menyerupai syaitan, supaya tidak seperti apa? Setan. Ternyata setan niku sendalnya satu Pak. Wallahu a'lam. Tidak usah dibayangkan piye kira-kira ya. Tidak usah Pak. Karena alam syaitan, alam jin itu alam gaib, alam yang berbeda dengan alam kita. Kemudian yang kedua, supaya tidak menzolimi badan. Jadi pakai satu sendal itu berarti kan kita menzolimi satu kaki yang lain yang tidak pakai sendal Pak. Sama halnya ketika kemarin hukum potong rambut, dipotong separuh kemudian ditinggalkan separuh. Namanya apa kemarin? Al-qaz'u. Itu juga dilarang di dalam Islam. Ini semuanya diterangkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, bagaimana kalau sendal kita jauh, Pak? Bu, sendal kita jauh sementara yang satu di sini, yang satu di sana. Maka tetap kata Syekh bin Baz, tidak boleh memakai satu sendal untuk mencapai satu sendal yang lain. Maka kemudian bagaimana solusinya? Pakai pinjem sendalnya teman untuk mengambil satu sendal itu, atau mengambil sendal itu tanpa memakai sendal sama sekali. Luar biasa dalam Islam niku perkara ngoten mawon diatur, Pak. Opo sih gawe sendal siji kok gak oleh niku? Ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, kemudian pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang faidatun fi mas'alati tabarruk bi atharin nabi al-munfasilah min badanihi. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Badr yang mensyarah buku Sama'ilun Nabi, beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, kita diberikan keberkahan ilmunya. Beliau mengatakan di akhir pembahasan sendal, ini masih pembahasan sendal tapi bagian akhir hadirin. Kalau di buku bahasa Arabnya di halaman 123. Beliau mengatakan faidatun, ada sesuatu yang menarik fi mas'alati tabarruk
pada masalah tabarruk bi atharin Nabi, terhadap segala sesuatu yang ada pada Nabi, bekasnya Nabi, al-munfasilah min badanihi, yang itu lepas dari diri Nabi atau yang masih nempel kemudian lepas dari diri Nabi, seperti rambutnya ya, dan segala sesuatu yang nempel di badan Nabi seperti jubahnya dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Ini masalahnya tabarruk. Pemirsa Rasidawa TV dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara masalah tabarruk. Tabarruk niku kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tolabu ziyadatil barokah atau tolabu ziyadatil khair, meminta tambahan keberkahan, meminta tambahan kebaikan, itu disebut dengan tabarruk. Lek cara wong Jawane tabarruk niku disebut dengan ngalap berkah, ngalap berkah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama akan kita bahas tentang apa itu tabarruk, kemudian hal-hal apa saja yang dilarang dari istilah yang disebut dengan tabarruk itu sendiri. Tapi yang pertama, kita akan berbicara tentang tabarruk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a anis sahabah, diriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, annahum kanu yahtafiduna bihadhil athar, bahwasanya para sahabat ini Bapak Ibu ada beberapa yang betul-betul menjaga, menyimpan hadhil athar, bekas-bekas yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disimpan Pak, disimpan. Apa yang pernah dipakai Nabi itu disimpan oleh beberapa sahabat. Wa ya'tanuna biha, betul-betul dijaga. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka bertabaruk dengan itu semuanya. Mereka bertabaruk dengan sisa-sisa apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Wa qad sabaqa anna ummal mu'minin Salamah, dan diceritakan bahwa seorang istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah niku istrinya Nabi SAW. Hebatnya Pak, Bu, Ummu Salamah ini meskipun sudah menjadi istrinya Nabi tapi masih tetap memakai nama suami yang lama. Namanya suaminya Ummu Salamah ini Abu Salamah. Abu Salamah ini kemudian sedo, kemudian Ummu Salamah menjadi rondo, menjadi janda, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namanya tetap Ummu Salamah. Coba panjenengan menikah dengan janda kok masih memakai nama suami yang lama, bagaimana perasaan jenengan? Umpama nama suami lama Pak Eko, jenengan namanya Pak Ali, ini si suami ini masih memakai nama Bu Eko Pak, coba bagaimana rasanya? Ya cemburu Pak, mengaku kamu istri saya kok masih pakai nama suami yang lama kan? Tapi luar biasanya ini Rasulullah tidak masalah kamu pakai nama Ummu Salamah, meskipun suamimu Abu Salamah, masih ada nama Salamah, walaupun Salamah itu nama anaknya benar, tapi memang masih ada kaitannya dengan Abu Salamah. Aku tidak akan merubah nama itu, silahkan pakai Ummu Salamah, tidak masalah. Jadi Rasulullah itu Rasulullah bukannya tidak cemburu, tidak, tetapi ya Rasulullah memahami bahwa memang Ummu Salamah ini pernah mengatakan bahwa aku sangat cinta dengan suamiku yang pertama, namanya Abu Salamah. Ummu Salamah ini hadirin, kana indaha jaljalun min fiddah. Rasulullah, Ummu Salamah ini masih menyimpan sebuah lonceng jaljal yang terbuat dari fiddah, perak, semacam lonceng begitu yang terbuat dari perak, disimpan oleh beliau, di mana di dalamnya itu fihi sya'aratun min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan sebuah lonceng yang terbuat dari perak, di dalamnya ada beberapa helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disimpan Pak, disimpan. Kemudian apa yang terjadi?
Wa kana idza asaba insanan ainun. Kalau seandainya satu waktu ada seseorang dari para sahabat yang terkena ain. Napa ain? Ain itu sebenarnya aslinya mata, Pak. Tapi sekarang ain ini populer lagi. Ain itu sebuah penyakit yang memang timbulnya dari mata. Dan ini sebenarnya larinya ke hasad, Pak. Ada orang yang melihat sesuatu kemudian dia menjadi sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati. Itu namanya ain. Ain itu adalah penyakit yang muncul karena mata, gara-gara meripat. Makanya hati-hati nggih. Ini mata ini, Pak. Makanya bersyukur yang belereng-belereng ini, alhamdulillah, melihat apa-apa sudah tidak begitu jelas ini, bersyukurlah kepada Allah. Yang pandangan matanya masih jelas, hati-hati. Kalau Anda tidak, saya dan Anda tidak bisa menjaga pandangan ini, akan bisa kena penyakit ain, hadirin. Satu, yang jelas dari pandangan mata ini bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan penyakit hati, namanya penyakit hasad, hadirin. Iri, dengki, hasad yang pertama. Ada seseorang melihat bahwa orang lain itu mendapat nikmat, dilihat sama dia, kemudian di hati ini muncul rasa tidak senang. Dia susah ketika melihat temannya senang, dia senang ketika melihat temannya susah. Dia melihat itu dengan mata kepala, akhirnya hatinya sakit, punya penyakit hasad. Kita sering sampaikan tingkatan hasad itu, hadirin. Imam Al-Ghazali mengatakan penyakit hasad yang karena mata melihat itu, yang hati menjadi tidak senang itu kan ada beberapa tingkat, Bapak Ibu. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ketika Anda, ketika seseorang melihat seseorang yang lain mendapatkan nikmat, kemudian dia merasa tidak senang dengan nikmat itu dan dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu, maka itu tingkatan yang pertama, Pak. Kok ada orang melihat temannya mendapat nikmat, tidak senang, terus dia juga mengharap nikmat itu segera hilang dari orang itu, berarti itu hasad tingkat tinggi. Anda pagi ini melihat ada teman jamaah ngerayain motor anyar, platnya rong metu, Pak. Ini kan anyar berarti. Anda melihat, kita melihat itu, tidak seneng, kok isu ngerayain motor. Kemudian kita punya harapan, kita berdoa, ya Allah, muga-muga montore nyemplung kalen ya Allah, atau segera hilang saja ya Allah. Niki hasad tingkat tinggi, yang dosanya paling besar, Pak. Inilah kemudian yang disebut dengan innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu memakan semua kebaikan, Pak. Awake dhewe duwe perasaan ngono mawon, iku kebaikane dhewe ngajine pagi ini hilang, pahalanya entek resik. Melihat orang ndak seneng dengan nikmat yang dia dapatkan, terus kita berdoa, kita pengen bahwa nikmat itu hilang, berarti itu hasad yang paling pertama, tinggi, dosanya paling besar. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, hasad yang nomor dua adalah ketika kita melihat orang mendapat nikmat, kita menginginkan nikmat itu pindah kepada kita, Pak. Jadi kita menginginkan, mamanya ada teman kajian punya istri yang Pak Toha, cantik, awake dhewe gak seneng, bojoku kalah ayu iki. Bareng ngono kita doa, ya Allah, semoga istrinya menjadi istriku ya Allah. Lek ning gone truk-truk niku wonten tulisan ku tunggu jandamu, Pak. Jadi dongane niku napa? Dongane niku muga-muga niku pindah teng awake dhewe. Muga-muga dhek kehilangan nikmat itu dan nikmat itu pindah kepada kita. Itu hasad tingkatan yang nomor 2, Bro. Dan ini dosanya lebih ringan dari yang pertama. Berarti boleh Pak Ustaz. Ya ora oleh ya padha ae niku. Artinya kalau cara nerokone ngono nerokone ya kalau kita merasa tidak sama dengan dia, kita iri dengan dia. Itu derajat yang nomor 3. Yang nomor 4 hadirin. Hasad yang nomor 4 ini kata Imam Al-Ghazali, ketika kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang, tetapi kemudian tanpa ada harapan, tanpa ada doa supaya orang itu kehilangan nikmat itu atau dan sebagainya. Jadi aku ki pengen koyo kae tapi lek ra iso koyo kae ya wis ra apa-apa. Maka tingkatan hasad yang nomor 4 ini disebut dengan ghibthah, dan inilah hasad yang diperbolehkan dalam agama. Dalam agama itu boleh hasad, tetapi dalam 2 hal. Yang pertama ketika kita melihat ada orang soleh yang dia berilmu, mengamalkan ilmunya, memberikan kemanfaatan, kita pengen seperti orang itu, boleh. Yang kedua ketika kita melihat orang kaya pengen seperti itu karena kedermawanannya, boleh.
itu semuanya biasanya awalnya dari mata. Itu yang pertama. Kadang-kadang mata itu menyebabkan sakit hati. Makanya maaf kalau ada teman beli sesuatu yang baru, tundukkan pandangan. Kalau teman ada yang menikah lagi, tundukkan. Wediku ki lek melek, Pak. Bahaya nih. Sementara kita tidak mampu berlaku adil kok melek pengen poligami, tidak usah. Si tok niku jenengan rambut sing sae, saenteke, insyaallah surga jaminan. Nih ngoten nggih Pak. Ada istri yang masuk surga gara-gara sabar mau dipoligami, alhamdulillah. Tapi juga banyak suami yang masuk surga gara-gara sabar ngempet, duwe bojo sing rate ayu, sabar akhirnya mlebu swarga. Ngoten nggih Pak nggih? Sabar nggih? Sabar. Masih cantik istri di rumah? Sabar. Punya istri, maaf Pak ya, punya istri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Punya istri tidak sesuai dengan harapan. Ustadz semakin tua semakin galak Pak Ustadz. Sabaro. Napa? Sabar. Karena begini Pak, di dalam surat An-Nisa 19 itu Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi dari pasangan kita itu Allah akan berikan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika bapak-bapak punya istri yang maaf tidak begitu sabar, suka marah-marah, suka emosi sama jenengan, suka bentak-bentak, jenengan sabar, bisa jadi Allah akan ganti dengan yang lebih. Maksud kula mboten diganti orangnya, maksudnya diganti sifatnya. Atau bisa jadi dari istri yang begitu itu nanti akan lahir anak-anak yang solih dan solihah. Berapa banyak anak-anak solih-solihah lahir dari ibu-ibu yang cerewet? Banyak apa tidak Pak? Banyak ibu-ibu yang maaf ini, yang temperamen tapi anaknya sabar-sabar. Kadang nurun bapaknya masalah. Ibu juga begitu Bu. Ustadz, suami saya ini kok gimana tuh? Kenapa? Melarat Pak Ustadz, bekerja nyapo-nyapo kok bangga ndak ngasil nih Pak Ustadz. Nah, sabar, bisa jadi dari suami yang begitu itu akan ada kebaikan-kebaikan nanti di masa yang akan datang. Makanya itu sabaro, sobaro, bersabarlah. Nah, kadang-kadang ain dari mata ini bisa menyebabkan penyakit fisik para rawuh. Melihat sesuatu gak kuat akhirnya sakit. Melihat akhwat yang terlalu cantik akhirnya kering. Adem panas, iku yo ain juga niku. Makanya kalau tidak kuat melihat sesuatu, tahu nggak? Nabi Yusuf ketika itu istrinya Aziz itu difitnah, ya bukan difitnah, memang desas-desusnya sak negara niku. Apa kuwi? Bojone Aziz kuwi. Namanya Zulaikha katanya, tapi wallahu alam namanya siapa. Mosok kepencet ambek pembantu budake. Oh akhirnya gak terima nih istrinya, terus ngerti kok sing jenenge Yusuf koyok ngopo. Akhirnya napa Pak? Wanita-wanita sak negara niku diundang kabeh nyanggone istana. Jak ngopi bareng Pak. Datang sekian ratus mungkin sekian ribu orang datang. Di Al-Qur'an tidak diterangkan berapa jumlahnya. Yang penting diterangkan itu adalah Nisaul Madinah, perempuan-perempuan di negeri itu. Kemudian disiapkan bagi mereka pisau sama konon katanya adalah buah apel, wallahu a'lam. Buah apa yang penting disiapkan ada pisau di situ. Baik. Ibu-ibu, sekarang mari kita saksikan Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil keluar. Yusuf keluar. Tahu-tahu dengan tidak sadar pisau yang dipegang itu ngoncei drijine piyambak-piyambak. Ketoki dhewe-dhewe. Gak kerasa, Pak. Ndak terasa, cetok nih sreh. Dikirane niku apel niku wau. Dioncai. Masa Yusuf wis mlebu. Loh, godres getih. Ya Allah, ain gara-gara mata itu, Pak. Akhirnya Yusuf tertuduh gara-gara Yusuf drijine wong wedok sak negara ilang kabeh. Akhirnya Yusuf dilebokne penjara. Jadi ternyata masuknya penjara Nabi Yusuf itu ada yang mengatakan karena tertuduh dia telah menyebabkan para wanita di negara Mesir itu drijine coplok kabeh niku wae, Pak. Hati-hati dengan pandangan mata. Banyak orang yang karena mata itu dia berpenyakit, itu banyak sekali. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang penyakit ain, kena penyakit ain termasuk guna-guna dan sebagainya, wallahu a'lam. Sekarang juga sedang marak loh Bapak Ibu.
Sekarang tahun 2020 ini juga hal-hal seperti itu naik lagi loh Pak. Dukun-dukun ngirim rono ngirim rene, jaran goyang, semar mesem, semar mendem, napa niku lah. Gatholoco niku kitab nggih. Itu sekarang sudah marak lagi Pak. Makanya sekarang teman-teman ahli ruqyah itu juga rodok laris saat ini niku. Ruqyah si A si B, kenapa ini kena guna-guna dan sebagainya. Ya memang itu ada, ilmu sihir itu ada Pak. Surat Al-Baqarah 102 kalau kita tidak percaya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Memang ada, ilmu sihir itu ada. Termasuk ilmu sihir itu apa tujuannya? Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir itu termasuk salah satu tujuannya adalah piye carane yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan ada seorang suami yang melihat istrinya ini kok semakin hari kok istri saya semakin menyebalkan ya. Apa-apa yang dilakoni istri itu kleru terus, elek terus, menyebalkan. Hati-hati Pak, jenengan yang melihat istri ini kelihatan sudah tidak begitu cantik, bisa-bisa kena sihir jenengan itu Pak. Ustadz, istri saya kok semakin hari semakin tua ya, lah itu normal itu Pak. Tapi kalau kemudian benci, nyanggone pasangan ini benci, dicedeki mon, tidak mau. Sebel, pokoknya yang kelihatan istri di depan itu seperti monster yang menakutkan gitu. Hati-hati Pak, ini mungkin sedang kena penyakit ain itu, atau seseorang itu sedang terkena sihir. Harus percaya ada memang seperti itu. Maka bagaimana solusinya hadirin? Sakjane awake dhewe iki lek babakan sihir ki ora usah bingung, melakukan tindakan preventif Pak kita itu. Jangan kemudian loro lagi diobati. Karena bisa jadi sihir itu naudzubillah mungkin akan datang juga kepada kita, naudzubillah. Makanya bagaimana Pak Ustadz? Preventif, tindakan preventif itu. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sebenarnya termasuk sihir dan sebagainya itu tidak akan bisa mencelakai seseorang kecuali dengan izin, dan Allah tidak akan pernah mengizinkan hamba-hambanya yang taat kepadanya untuk terkena ilmu sihir. Hati-hati pasangan suami istri. Ketika kita ini sudah berumah tangga, maka setan akan datang piye carane akan memisahkan suami dan istri itu. Kalau setan jin itu bisa memisahkan suami istri, ini prestasi besar Bapak Ibu. Tapi lek iso nggodha wong ra salat ngono biasa, tapi kalau bisa memisahkan suami istri, ini luar biasa. Makanya harus betul-betul manajemen konflik seorang suami. Bagaimana kalau istri ngambek, caranya piye Pak? Istri kalau ngambek caranya gimana Pak? Tarik tangannya, jak neng toko emas, mari, atau bawa ke showroom mobil, insya Allah. Bagaimana Bu? Bener gak Bu? Pokoknya istri ngambek-ngambek ini ndak usah banyak gombal, kamu cantik seperti bidadari, tambah muring-muring nih kemana Pak? Sudah langsung, ayo milih aku deh nanti toko emas. Oh ya siap, saya pegel, buatan. Seorang suami itu harus pinter-pinter bagaimana menaklukkan hati seorang istri Pak. Karena hari ini banyak perceraian. Pengadilan agama nih kalau bek Pak. Setiap hari itu antri Pak, pegatan, cerai. Kalau enek wong cerai, ngarem setan niku langsung pesta Pak. Bancaan langsungnya apa? Bariso megat nih wong. Seneng Pak. Ngopi bareng. Nah, oleh karena itu hati-hati. Harus konflik sekecil apapun harus diselesaikan dengan baik. Bagaimana suami dengan istri harus koordinasi, harus saling pengertian dan sebagainya. Sedangkan insyaallah lebih pengalaman dalam hal itu. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ummu Salamah ini menyimpan beberapa rambutnya Nabi. Setiap ada yang sakit, termasuk ada yang ishtaka, yang sakit demam. Sakit demam, greges, adem panas, datang kepada Ummu Salamah. Faba'atha bi'ina'in ilaiha. Itu orang yang datang itu biasanya bawa cingkir, bawa air di dalam gelas atau bejana.
fakhodothu fihi, kemudian dimasukkanlah rambut Nabi ke dalam air itu, diocok-ocok seperti kalau mau minum jamu nih Pak, diudek atau dilarutkan di dalamnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syaribahu, kemudian diminumlah air itu, wa tawaddaa minhu, kemudian berwudu dari air yang di dalamnya ada bekas rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh dengan izin Allah rambutnya Nabi. Kalau rambutnya Pak Ustadz bagaimana Pak? Mutah Bapak Ibu. Rambutnya Nabi. Makanya sepeninggal Rasulullah itu masih ramai. Ada peninggalan Nabi seperti rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyimpan siapa? Yang menyimpan Ummu Salamah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mensyarah hadis ini, wal muradu annahu kana man ishtaka ursila au arsala inaan ila Ummi Salamah. Maksudnya apa kata Ibnu Hajar? Siapa yang sakit, siapa yang demam, siapa yang menderita sesuatu yang tidak mengenakkan badan, maka kemudian dia datang kepada Ummu Salamah membawa cangkir, membawa bejana yang berisi air. Fataj'al fi tilka sya'rat, maka kemudian rambut itu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air, wa taghsiluha, dicuci di dalamnya, wa tu'iduhu fayashrabu sahibul ina, diulang-ulang seperti itu, kemudian diminum oleh yang membawa bejana tadi, au yaktasilu bi, atau dia mandi daripadanya, istisfaan biha. Istisfaan itu dari kata-kata syifa. Syifa niku artosipun sembuh. Kalau istisfa mohon atau minta kesembuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat isti berarti itu nyuwun, Pak. Ghaus niku artosipun ampunan. Kalau istighosah nyuwun ampunan. Istighosah niku nyuwun ampunan, Pak. Jadi awake dhewe kudu sering-sering natos istighosah napa mboten jenengan? Oh piye to? Istighosah itu nyuwun ampunan. Bagaimana cara istighosah Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ini istighosah niku. Ya, walaupun ada beberapa saudara yang istighosah itu ada cara-cara khusus, tapi kalau kita ya istighosah itu ya memohon ampun kepada Allah. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kalau kita ini istighosah caranya bagaimana? Ya istighfar yang banyak, itu namanya istighosah, Pak. Ngakoni dosa ya Allah, dosa kula kathah, kula istighfar ya astagfirullah. Niku namanya istighosah. Bagaimana dengan saudara saya? Monggo, karena keyakinan mereka seperti itu, silahkan. Kalau kita seperti ini Pak Ustaz, ya alhamdulillah. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Kok ngono to istighosah itu wong men. Ya sudah, karena memang keyakinannya seperti itu, tidak masalah. Maka kemudian kita harus istighosah. Dalam sehari itu istighosah paling tidak 70 kali hadirin. Jaluk ngapura nyanggone Allah niku paling mboten ping 70. Nabi mawon yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosa yang sebelum dan sesudah niku mawon. Istighosahnya dalam sehari itu tidak mati 70 kali, ada yang mengatakan tidak mati 100 kali. Lah kita ini setiap hari berbuat dosa, terus besok juga tidak jelas bagaimana nasib kita. Beristighfar saja kok ngenteni lek salat, lek bar salat itu pun hanya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti 3 kali 5 ping 15 men. Nah, jadi istisfaan itu artinya minta kesembuhan ya. Dengan izin Allah, fatahsilu lahu barakatuha, maka kemudian mendapatkan barokah. Ini bisa dibuka di Fathul Bari juz 10 halaman 353. Kemudian waqad khassallahu nabiyahu, Allah telah mengkhususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Allah telah mengkhususkan, mengistimewakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan tubuh beliau, badan beliau ini adalah mubarakan, berkahi. Jadi Nabi Muhammad itu badannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mulia itu barokai. Wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yatabarrakuna bi'araqihi. Adapun para sahabat yang mulia ya radhiyallahu anhum, mereka bertabarruk, minta berkah kepada Allah dengan wasilah apa? Araqihi, keringatnya. Jadi keringetnya Nabi niku
barokah. Jenengan bertanya, Ustadz bagaimana keringatnya? Keringatnya Nabi itu wangi, Bapak Ibu. Wangi. Tanpa harus pakai deodoran, yang namanya keringat Nabi niku wangi. Kira-kira mbiyen keringat Nabi niku ditadai, Pak. Ditadai. Kok segitunya, Pak Ustadz? Ya memang begitu, Pak. Sabit an Rasulillah. Ini memang ada dalilnya sahih bahwa keringatnya Nabi itu barokah, wangi, makanya wangi. Makanya kenapa keringat kita ini tidak barokai? Karena ya kecut, Pak. Makanya gak barokai blas ngoten kan? Tapi keringatnya Nabi itu wangi, makanya barokai, Pak. Barokah. Para sahabat bertabaruk dengan keringatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa bi basaqihi. Napa basaqihi? Air ludahnya Nabi. Jadi mohon maaf, air ludahnya Nabi niku barokah hadirin. Bayangkan sesuatu yang kita anggap menjijikkan itu bagi Rasulullah itu adalah barokah waktu itu. Masih ingat kan kemarin Abu Bakar melentung dintop kalau jengking terus diusuk-usuk air liurnya Nabi kempes sakal niku para tahu? Bisa barokah menyembuhkan penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sya'rihi, dan dengan rambutnya sallallahu alaihi wasallam itu juga barokai. Wa bi fadli wudu'ihi, air bekas wuduknya Nabi niku juga barokai, Pak. Ditadai oleh sahabat, ditadai untuk istisqa, untuk penyembuh penyakit. Ya Allah, betapa beruntungnya orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, loro stroke nih langsung nadai air wudhu, tinggi diusapne, dibuat mandi, sembuh dengan izin Allah. Sakit kanker stadium 4, dokter angkat tangan. Tapi kira-kira zaman sakmonten dereng wonten kanker nggih, Pak? Orang-orang hari ini bingung nyari obat. Waktu itu di zaman Nabi bertabaruk dengan sisa-sisa Nabi. Dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan hadirin. Makanya kata Rasulullah, khairul qarni, sebaik-baik masa itu ya masaku, tsummalladzi yalunahum, sampai 3 di belakangku. Beruntung bagi orang-orang yang sezaman dengan aku, karena mereka bisa mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan langsung dari aku, kata Rasulullah. Ngajine ya langsung dengan Nabi, Pak. Ya Allah, ngaji pada zaman Nabi niku ngidap-ngidapi para sahabat itu kalau ngaji dengan Nabi niku rayaan rebutan menjadi yang paling depan, kalau bisa bahkan asnada rubatahu ila rubatihi, kalau bisa menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi, Pak. Karena saking pengen dekatnya dengan Nabi. Saat ini kan boten lah, iso paling adoh lah. Ya boleh ngantuk gen ra ketok ya. Kalau dulu itu seperti itu. Yang lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Ketika mereka pulang ke rumah, bareng ngaji tok ngeten iki kados jenengan bar sarapan kondur, sampai rumah kok matek kelingan Nabi. Mereka ndak pikir panjang, istri anak ditinggalkan ke masjid lagi untuk ketemu dengan sekedar melihat wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hilang masalah, mak celes anyep, tenang hatinya, Pak. Melihat Nabi. Dah nih oleh jamaah saiki yo ngono, Pak. Ustaz kula niki lek duking griya terus kelingan jenengan, kula padosi jenengan, Pak Ustaz. Susah niki Ustaz niki mangke. Yang jambu kono akhirnya. Ya alhamdulillah, walaupun tidak seperti itu, banyak tamu, Pak. Tamu datang ke rumah. Sosok niku wonten tamu sing nyeleneh-nyeleneh, Pak. Beto anu, Pak. Ustaz kula niki duwe warung sepi, Pak Ustaz. Nopo amalane nopo, Pak Ustaz? Gen rame warung kula. Aduh. Kula niki nggih jenengan warunge lek masak sing enak, terus digratisne 3 dina 3 bengi. Insyaallah rame niku 3 dina 3 bengi. Bar ngoten niku, bar ngono sepi neh. Ngapunten, Pak. Kula niki mboten saged ngoten-ngoten niku. Pun jenengan tawakal kepada Allah. Rezeki niku sampun wonten sing ngatur. Jenengan belajar sama orang-orang sukses, strateginya bagaimana cara berdagang. Kula dongani sampai kesel. Lek jenengan strateginya nggih ngoten-ngoten mawon. Lah warung malah wis ngerti di situ adalah ada warung ternama. Lah jenengan malah ngedekne warung sisi. Ya amblas jenengan. Oh, dalane neng selor jenengan malah madhep ngidul membelakangi jalan. Ya ini strateginya mungkin yang belajar sama orang-orang sukses. Termasuk nanti doanya juga penting. Tapi kemudian bagaimana strategi untuk memajukan warung itu? Ya saya bilang seperti itu. Banyak lagi yang datang ke rumah itu yang masalah Pak, keluarga. Ustaz, suami saya nikah lagi, Pak Ustaz. Banyak yang begitu sekarang, Pak. Datang ke rumah niku curhat, ditinggal wayuh, Pak. Keizin teng jenengan, boten, Pak Ustaz. Lu nyang ngopo nggak izin? Karena katanya dalam fikih poligami tidak wajib izin, Pak Ustaz. Memang betul saya bilang.
Tapi kula mboten trimo Pak Ustadz ngeten. Terus maunya ibu apa? Saya mau cerai saja Pak Ustadz. Saya mau pisah saja. Kenapa? Saya tidak mau jadi yang kedua Pak Ustadz. Tidak mau diduakan. Kathah sing wonten malih sing suaminya kabur kemana gitu. Sakniki curhat teng Ustadz niku sing kathah ngoten-ngoten niku Pak. Mboten kok pripun bagaimana cara salat khusyuk, cara curhatin niku masalah keluarga rumah tangga. Banyak sekarang rumah tangga yang bubrah. Maaf. Fenomena sekarang itu banyak ternyata orang-orang yang sregep ngaji itu karena pelarian. Neng omah kerasan gak betah tukaran terus akhirnya Tapi begini iki mboten ngoten nggih. Masya Allah. Karena jenengan kan datang dengan istri toh Pak. Wah, Ustaz saya datang dengan istri Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya ngaji dewe-dewe niki kula curiga nih Pak. Ajak istrinya. Ajak suaminya. Ndak mau. Ngeten Pak. Kalau ngaji sendiri, ngajinya piyambak, niku mangke sepihak Pak. Kalau ada masalah gitu jenengan nganu lho Dek kata Ustaz, walah sapa Ustazmu? Kan begitu Pak. Ojo dalil-dalil ae. Tapi kalau Anda datang berdua, ingat kata Ustaz. Oh iya Mas, ya Allah. Akhirnya nyon ngapura ya Mas. Ngoten lho Pak. Karena sama-sama ngajinya. Kalau bisa kalau momentum seperti ini datang dengan pasangan, insya Allah barokah. Tapi lah ibu ngaji, suami tidak ngaji, nanti sepihak saja. Atau suami ngaji, ibu tidak ngaji, niku mangke rada angel, Bro. Nah oleh karena itu sekarang ini banyak orang-orang yang rajin ngaji tapi pelarian karena di rumah punya masalah, di rumah sedang tukaran, di rumah sedang ini. Saya itu di rumah tukaran kalau melihat wajah Ustadz tenang hati saya. Makanya sekarang ada fenomena nyon sewu Pak, Ustadz niku lek rodok ganteng ngono ya rodok okeh jamaah Pak. Apalagi ibu-ibu ini. Ustadz kita rodok ganteng ngono, wah semangat ngaji ini. Tep. Fattabarruku bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun sabit. Ini bukan hadis nggih, ini adalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Beliau menjelaskan tentang masalah tabarruk. Kata beliau tabarruk dengan sisa-sisa Nabi Muhammad itu adalah amrun sabitun, perkara yang memang sudah tetap ada dalilnya sahih hadirin. Tidak usah ragu-ragu lagi. Tapi mohon maaf. Pertanyaannya sekarang masih ada enggak kira-kira sisa-sisa Nabi itu kan gitu. Wa ma'thurun anis sahabah, dan ada atharnya dari sahabat radhiyallahu taala anhum wa anit tabi'in dan para tabi'in lahum bi ihsan. Wa hukmuhu baqin ala masyru'iyati, dan itu sampai hari kiamat tetap ada. Wala fala taktasir ala sahabati wa ala tabi'in. Seseorang yang bisa mengambil barokah dari Nabi itu tidak hanya terbatas pada sahabat dan tabi'in, tidak hanya tabi'in, tapi kita juga sebagai mutaakhirin, sebagai orang-orang yang datang terakhir bisa juga mengambil barokah itu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu kemudian pertanyaannya, lakinna su'al, kata Syekh Abdul Razak, hal yujadu syai'un min athari Rasulina sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadha bihaitsu yakun indana yakinun tamun wa jazmun akidun annahu sya'run nabi wa na'luhu au nahwa dzalik. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau memang apa yang ada pada Nabi, sisa-sisa Nabi itu barokai, pertanyaannya adalah apakah sekarang masih ada sisa-sisa itu? Apakah rambut Nabi masih ada? Apakah sendal Nabi masih ada? Ustadz Adi Hidayat, kami menonton video beliau mendapat duplikat, bukan Buya Yahya ya kalau tidak salah. Buya Yahya itu mendapat duplikat telapak kaki atau sendalnya Rasulullah hadiah dari Turki kalau tidak salah. Itu duplikat. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau barangnya asli seperti rambut, cincin, Rasulullah itu ternyata punya cincin hadirin. Yang cincin itu ternyata turun temurun Pak. Setelah Rasul diwarisnya yang Abu Bakar, diwarisnya malah tenggene Umar, diwarisnya tenggene lah teko neng gone Utsman niku nyemplung sumur Pak. Pemuran nyemplung sumur itu kira-kira teko saiki niku cincin niku Pak. Jadi cincin Nabi ini berapa? Setelah beliau wafat ini dipakai oleh Abu Bakar yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Tulisannya itu 3 sap Pak. Jadi cincinnya Nabi itu di napa jenenge? Napa jenenge ngoten niku? Iya, apa namanya itu? Fasin. Kalau bahasa Arabnya fas.
Bahasa Jawanya napa niku? Nek cara akeh pentolane niku napa namanya? Iya motone niku. Itu bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Muhammad paling atas, Rasul Allah. Itu nanti dibahas di bab cincinnya Rasulullah SAW. Tapi nanti kita bahas secara singkat saja cincin Rasulullah SAW. Bapak Ibu, apakah bekas-bekas peninggalan Nabi itu masih ada atau tidak? Apakah rambutnya Nabi masih ada atau tidak? Apakah sendalnya Nabi masih ada atau tidak? Yang jelas yang masih ada sampai hari ini adalah peninggalan beliau berupa sunnah. Berupa apa? Sunnah. Baik. Yang jelas yang masih ada sampai hari ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Peninggalan Rasulullah berupa perintah, berupa larangan, berupa isyarat, berupa pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasul sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat akan terus ada. Pertanyaannya, apakah benda-benda yang disebutkan oleh para sahabat, rambutnya dan sebagainya masih ada, tongkatnya masih ada atau tidak di zaman ini? Maka jawabannya ada 3 kata Syekh Abdul Razak. Yang pertama, innama khalafahu Nabi SAW minal athari qalilun jiddan. Perlu diketahui hadirin, yang ditinggalkan Nabi dari benda-benda, ingat benda-benda loh, itu qalilun jiddan, sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala, sahabat Amr bin Haris ini mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingda mautihi dirhaman. Nabi itu tidak meninggalkan, ya, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingda mautihi dirhaman wala dinaron wala abdan. Nabi tidak meninggalkan ketika beliau wafat dirham, 1 dirham pun tidak meninggalkan. Bayangkan Pak, Nabi yang sugih nih, Nabi niku sugih napa mboten sugih? Tapi kamarnya sempit Pak, rumahnya kecil. Sugih napa sugih Pak? Sholat saja ketika tahajud itu, ketika sholat malam nyenggol, sujud nyenggol kepada Aisyah yang sedang tidur, Sayyidatuna Aisyah. Sugih napa sugih Pak? Rumahnya kecil, kamarnya hanya cukup untuk, masya Allah, untuk sholat nih kok Pak. Lah kalau kamar jenengan kan turah-turah Pak, istri tidur di sana, jenengan sholat di sini Pak. Mungkin ada yang kamarnya sebesar masjid ini Pak. Nabi itu kamarnya sempit. Sholat malam itu di rumah, Allahu Akbar, setiap sujud itu mesti nyenggol kepada Aisyah, karena tempat tidurnya ya sakmono niku, untuk sholat juga segitu itu. Sempit. Lantainya rumahnya Nabi niku apa Pak? Bukan tanah, tidak ada tanah di sana Pak. Iya. Bukan keramik. Apakah ada kipas anginnya di? Jenengan itu apik, sapi-api Pak. Kondisinya. Nabi itu miskin dalam urusan dunia, tapi kaya dalam urusan akhirat. Buktinya apa Pak Ustadz? Secara dunia beliau itu miskin Pak, tapi urusan infak, sedekah, kurban, tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul niku nyuwun sewu Pak, ada jatuh jatah makan untuk dimakan, ada orang yang minta, dia mengatakan kepada istri beliau, sudah kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Lah terus jenengan, aku siap untuk tidak makan. Miskin dalam urusan dunia. Apakah Rasul pernah numpuk rekening? Tidak pernah. Apakah Rasul pernah menimbun, membeli tanah di mana-mana? Gak tahu Pak. Jan bedo karo awake dhewe Pak. Jadi kalau rezeki didik tuh kelemah neng kono tuh kelemah. Gak apa Pak? Gak anak besok. Jadi kan pemikirannya ngoten tuh Pak. Beli tanah, beli aset, gak apa? Gak anak yang besok. Lalu apa? Aku wis tuwek gak apa? Ya anak-anakku besok lagi duwe lemah. Dikiranya dengan tanah yang luas, dengan harta yang banyak, anak-anak kita akan menjadi anak yang bahagia. Belum tentu. Salah kalau pemahaman kita dengan kita meninggalkan harta yang banyak, anak-anak kita nanti menjadi anak yang bahagia. Mesti nek sing buatin opo nek gak ninggali opo-opo Pak Ustad. Itu juga betul Pak. Tetapi kalau kita hari ini prinsip kita adalah kita investasi, nabung, ingat, lagi sampai nabung dipundhut dening Allah. Selesai Pak. Siapa yang punya? Anak. Belum tentu, karena anaknya tidak dibekali agama, ditinggali harta yang banyak. Bisa jadi harta yang kita tinggalkan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita hadirin. Malah tinggi foya-foya tinggi, ya Allah.
Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kalau kita ingin meniru Rasulullah Bapak Ibu, jan Rasulullah ini memang betul-betul lek urusan donya niku ngeten. Sampai beliau mengatakan donya kuwi ketika beliau berjalan dengan para sahabat, ketemu bangkai kambing. Ada bangkai kambing busuk baunya. Apa kata Rasulullah? Hei sahabat, siapa yang mau membeli kambing ini, bangkai ini dengan 1 dirham? Dirham itu hitungan yang paling rendah di dalam kurs mata uang pada saat itu, karena di atasnya ada dinar hadirin. Dirham itu terbuat dari perak, dinar terbuat dari emas. Siapa sing gelem nuku sak dirham? Sahabat, yo sinten sing purun bangkai seperti itu. Nah, kata Rasulullah, delok. Dunia ini kayak ngono. Beliau mengatakan dunia itu seperti bangkai kambing itu. Tapi gumune kenapa banyak manusia rebutan bangkai? Mohon maaf, dunia itu penting, Mak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Golek donya dadi wong sugih niku nggih penting. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara buru donya mengejar dunia akhirnya kehidupan kebahagiaan akhirat kita gadaikan hadirin. Auzubillahi min dzalik. Nah, kita kembali ke sini bahwa dikatakan aku tidak meninggalkan ketika aku mati. Kata Rasulullah SAW, mata roka Rasulullah SAW ingda mauti dirhaman. Ketika Rasulullah wafat tidak meninggalkan 1 dirham pun, wala dinaron, apalagi 1 dinar. Enggak, kata Rasulullah. Kata Amr bin Haris ini, wala abdan, aku juga tidak meninggalkan budak, wala amatan, tidak meninggalkan pula budak perempuan, wala syai'an illa baghlatuhul baydha. Ternyata, mohon maaf, Rasul itu tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan budak, tetapi Rasulullah itu hanya meninggalkan baghlatun. Baghlah itu, bigol itu kuda kecil yang majer, jaran sing majer, kuda kecil, warnanya putih, dan senjata beliau wa ardon, dan tanah itu pun untuk sodako, Pak. Gak ono sing diwarisnya yang gone ahli warisnya. Maka dari situ kita melihat bahwa memang Rasul itu tidak meninggalkan benda kecuali hanya itu tadi, dan itu pun hilang, akan mati. Bigol juga akan mati. Yang namanya pedang, kalau pedang mungkin masih ada sampai hari ini, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Bapak Ibu, itu yang pertama. Apakah peninggalan masih ada? Sangat sedikit Rasulullah meninggalkan, dan bisa jadi itu semua sudah hilang. Yang kedua, inna katsiran min hadhil athar ta'arradat lil fuqdan ma'amurril ayyami bi asbabin minha al-fitan allati waqa'at bainal muslimin. Bapak Ibu, kalau Rasulullah meninggalkan benda-benda, maka benda-benda ini sangat rentan untuk hilang dan musnah. Bayangkan, sudah hampir 1500 tahun. Ya, yang namanya benda-benda itu ya mesti akan hilang. Yang ketiga hadirin, wa min aham ma yakunu fi hadzal bab adamud dalil al-yaqini fayahtajul insan ila adillatin yaqiniyatin tusbitu hadzal athar liyata'akkad annahu min atharihi. Wa lihadza qala ghairu wahid min ahli ilmi inna hadhil athar fi misli hadzal zaman la yumkin al-jazmu biha li'annahu laysa hunaka adillatun yaqiniyatun fala yajuzu lil insan ay tabarruka bi syai'in illa idza kana indahu yaqinun tamun min atharihi. Bapak Ibu, siapa yang menjamin bahwa sesuatu yang ada pada hari ini yang diklaim sebagai milik Nabi itu adalah betul-betul punya Nabi? Gak ono, Pak. Kalau ada sendal Nabi yang dikatakan itu sendal Nabi, siapa yang bisa menjamin 100% bahwa itu memang betul-betul sendal yang dipakai oleh Nabi? Maka sing selamat ngeten para rawuh. Karena hari ini kita tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah milik Nabi atau tidak, wallahu a'lam. Maka yang paling selamat itu adalah kita bertabaruk dengan amal soleh, dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah memerintahkan kita untuk sembahyang tahajud, kita salat tahajud, dapat berkah di situ. Rasulullah memerintahkan untuk membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran maka kita akan mendapat itu. Rasulullah perintahkan kita untuk sembahyang rawatib, kita sembahyang rawatib, itu namanya tabarruk, Pak. Tabarruk dengan amal soleh. Nah, kita lanjutkan hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian sebagai penutup pada masalah tabarruk ini ada sebuah peringatan. Ada sebuah tanbih. Tanbih itu artinya peringatan yang harus kita perhatikan betul. Ini kata Syekh Abdul Razak ya. At-tabarruku, terakhir, at-tabarruku bil athari khasun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau bahwa tabarruk, minta tambahan barokah kebaikan itu hanya khusus berlaku pada benda-benda yang telah dipakai oleh Rasulullah SAW atau sesuatu yang terpisah dari Rasulullah SAW. Fala yutabarraku bi atharihi ghairuhu atau bi athari ghairihi kainan min man kana. Walihada lam yunqal itlaqan an ahadin minas sahabah annahu tabarraka bi athari Abi Bakar wa Umar au Utsman au Ali. Walaysa fil ummati khairan minhum. Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Razak bahwa tabarruk itu hanya berlaku pada atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara benda loh nggih, benda, rambut, keringat, air ludah, bekas wudhu, itu hanya ada pada Nabi. Sementara selain Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun itu tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa tabaruko nyanggone keringete Abu Bakar, tabaruko nyanggone keringete Ali, tidak ada. Padahal beliau berempat ini kan orang yang paling soleh setelah Nabi, Pak. Jadi kalau jenengan bertanya siapa sahabat yang paling ampuh setelah Nabi, ya sekawan niku Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya dikatakan para rawuh alumni terbaik Masjid Nabawi niku kan mu'dhamuhu arba'ah. Alumni terhebat yang mendapatkan nilai summa kamlut ma'asyaraf. Jadi coro nilai ngono wis gaduk paling dhuwur dhewe dari alumni Universitas Nabawi itu. Niku sekawan niku, Pak. Satu Abu Bakar. Abu Bakar niku lulus dari Universitas Nabawi. Terkenal dengan kearifannya dan kebijaksanaannya. Abu Bakar niku bijaksana banget, Pak. Wonten tiyang gelut, Abu Bakar datang, selesai gelute, Pak. Saestu, Pak. Jadi betul-betul menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang dewasa. Pemimpin yang bisa memecahkan masalah, orang malah nambah. Kan wonten sari pemimpin ini bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, Pak. Provokasi malah. Abu Bakar ini tipe pemimpin yang hebat setelah Rasulullah. Beliau arif, bijaksana, bisa menyelesaikan masalah. Sabar, Pak. Wes sugih, dermawan, pemimpin yang hebat, sabar, arif, bijaksana. Dan yang Al-Furqan kaya sapa yo? Satu. Ada juga alumni Masjid Nabawi, murid terbaiknya Rasulullah itu kendel ra umum, gak wedi, setan mon melayu lek cethok niku, Pak. Bayangkan setan wedi lho, Pak. Jadi jin setan niku lek cethok tiang niku melayu, Pak. Saking kerenge ra umum. Macem-macem ngelawan Islam. Namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niki murid Nabi yang luar biasa. Beliau mewarisi sifat pemberaninya. Sampai nyon saya ada satu cerita, ada dua orang ini gelut. Yang satu Yahudi, yang satu Muslim. Gelut, eker-ekeran masalah lemah. Kewelut eker-ekeran. Datanglah Umar bin Khattab. Saking semangatnya nutuk mik. Datang Umar bin Khattab, nyapo iki nyapo. Yang Yahudi ini lemah kula diset kalih niki. Satu Islam. Jadi sing Islam niki rada gregetne, Pak, sing Islam niki, Pak. Lah sing Yahudi niki merasa bahwa haknya diambil sama orang Islam ini. Lah sing Yahudi niki mau minta, lah kula niki pun nyuwun, ayo saiki ngene, masalah dhewe diselesaikan di hadapan Nabi. Karena Yahudi ini yakin bahwa Nabi itu orang yang jujur, masih dereng iman. Dia minta permasalahan ini dibawa kepada Nabi. Lah sing Islam niki krana Islam KTP mesti kalah engko lek nyanggone Nabi. Ora usah disampaikan ning kene. Akhirnya datanglah Umar bin Khattab. Nyapa iki? Niki masalah hak niki. Oke. Nyanggone Nabi. Sampun, tapi sing niki sing Islam niku mboten purun. Ora gelem. Akhirnya ya wis karena wedi sama Umar, Pak. Akhirnya dua orang itu datang kepada Nabi. Kemudian cerita masalah yang ngeten-ngeten, Nabi memenangkan orang Yahudi itu. Sing bener Yahudi, awakmu kleru, masih Islam tapi klek. Nah, iki hake dhek kok jimo. Bareng ngoten, Pak. Ceritanya begini, kenapa kok orang Islam ini dan dua-duanya mau kepada Nabi? Aslinya tidak mau orang Islam ini. Umar niku ngetokne pedangnya, Pak. Lagi ditarik di strike. Oh iya ke Nabi. Awakmu lek ra Nabi penggal kepalamu.
Akhirnya setelah dari Nabi diputuskan bahwa Yahudi ini menang, perjalanan pulang ini wong Islam niki grundel, Pak. Piye Umar krungu berarti ndak terima. Sampean gak terima toh? Gak terima, langsung celeng tanpa banyak basa-basi. Potong kepalanya, Pak. Niku Umar bin Khattab nih. Jadi sapa-sapa sing wani ngerusui Nabi. Sampai ketika terdengar Nabi wafat itu, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya potong kepalanya. Akhirnya teng Abu Bakar, yo aja ngono. Nabi Muhammad yo manusia, punya ajal. Akhirnya lerem, lilih. Oh iya. Jadi ada murid Nabi itu yang jadi makanya wong Islam niku yo kudu enek sing ngoten, Pak niki. Termasuk jamaah nek ngriki niki kudu enek sing kendel. Dadi sak wayah enek sing bubarne pengajian niki enek sing insyaallah betul-betul nggih, Pak. Nah, alhamdulillah kita punya polisi, tapi hari ini pulang kampung ini polisinya. Mas Didi pulang kampung hari ini, tapi makanya saya agak merasa kurang nyaman pagi ini, Pak. Karena tidak ada pengawalannya. Nggih, salaman nggih, salaman. Tapi beliau monitor dari Pare insyaallah. Ini sudah komen pertama, tapi baru nembuh ditinggal bal-balan ra ngerti aku. Baik, kita lanjut. Ada murid Nabi, murid terbaik Nabi. Sugih pol-polan. Tapi dermawan, Pak. Namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sugih tapi lomo, Bro. Dadi nang gone jamaah masjid ku kudu enek jamaah sing model Utsman bin Affan ngoten niku. Sugih tapi Saniki masalahnya sing sregep nyang masjid sing ndak tek sugih, Pak. Sing sugih nyandi, sing sugih repot, Pak Ustad, golek duit, Pak Ustad. Coba iki tak sawang-sawang sing sugih tenan rong tek enek, Pak. Ayo, padha gowes, Pak. Sing sugih tenan ngono rong tak enek, Pak. Lek sugih tenan kan berarti kemplong wis rasah kemplung-kemplungan. Ya, leboni 10 juta. Nah rasa sedeng kemplunge, Pak. Tapi kan rata-rata mong plung ngono ta. Berarti rong tak sugih niki, Pak. Ora trimo, Pak Ustad. Sok setu awas, Pak Ustad. Kula tak beki niku, nggawa kericik, Pak. Bek koncone ora oleh bagian. Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat murid Nabi lulusan Masjid Nabawi yang kaya terlomo dermawan namanya Utsman bin Affan. Masya Allah. Makanya saya Pak, jenengan ngasen ini sing sugih-sugih jenengan jak, Pak. Ayo Kang Haji. Karena begini, orang kaya itu dia bisa berdakwah dengan kekayaannya. Enek wong sing ndak gelem salat. Ada orang maaf ini buruh-buruh tukang becak dan sebagainya ndak mau salat. Wong sugih niku gampang mawon. Sangone bendina 200.000. Jak sholat, manut Pak. Nyapa sungkan aku disangoni 200.000 bendina jak sholat akhirnya sergap. Tapi lek tiang-tiang ngoten niku diceramai, Allah berfirman. Ngomong apa to tatat. Luwe rong sarapan nih. Sekarang dakwah bilhal dengan harta itu lebih mudah, makanya yang kaya-kaya Anda bisa mengajak orang-orang yang belum mendapat hidayah untuk ngelantari dapat hidayah. Dia usaha terop umpamanya. Teko piantune, dua orang lagi. Kok sing duwe gawe niku miskin ndak gelem salat, datang. Pak, niki terop kula gratis nih, Pak. Sak terope, sak kursine, tapi syaratnya jenengan bari kudu sregep salat. Siap. Sing siap sing nganu napa sing duwe terop niki? Siap. Kenapa? Berutang budi, Pak. Ya apa-apa, pertama berutang budi dulu. Ya Allah, aku kelingan biyen duwe gawe ra duwe duit ngutang-ngutang, ternyata terope digratisno, cateringnya digratisno. Sing duwe catering barang, yo. Nang mburi enek sing duwe catering masalah. Kok ngerti neng kono umpamane orang miskin sing rong tak sregep ngibadah. Iki diskon 50%, tapi kula nyuwun duwe penyuwunan, Bu. Napa? Jenengan tumut kula ngaos setu enjing ngoten niku teng Al Furqon. Ngono ki sungkan paling mboten budal. Engko lek pamandah budal pundi kula sawang-sawang. Nggih ngapunten kula bangkong. Seenek sungkane tapi lek sing ngejak ustad alah bengak-bengokke nyapo kayak ngono. Jadi yang kaya termasuk ada murid Nabi di Masjid Nabawi itu yang cah enom tapi luar biasa, nom-noman tapi pejuang. Golek sing model ngono ki rada angel sakniki, Pak. Nggih, paling saiki yang sing tukang-tukang nyuting niki, Pak. Alhamdulillah niki kanca-kanca nom-noman niki sregep ra karu-karuan. Teman-teman ini Masya Allah, pomo sekarang meninggal ngono swarga niki insyaallah. Amine kok semangat saja. Nggih, lek niki ndang sedo sing nyuting kula mangke sinten, Pak. Tapi yang jelas beliau-beliau ini luar biasa.
mereka rela untuk mengorbankan. Oh iki anu Pak, ada job kula saja nyuting manten tapi kula kalah nih nyuting ngaji Pak Ustaz. Ya pun nyuting ngaji niku barokah Pak Ustaz. Masya Allah. Akhirnya kehilangan job Pak, kehilangan duit 2 juta. Job moto kan 2 juta biasanya. Kula tinggal nih Pak, gara-gara kula ikut ngaji kan dapat barokah, dapat ilmu, Masya Allah. Makanya kalau jenengan bingung uangnya mau dikemanakan, ya iki sumbangan tukang-tukang syuting nih Pak. Insya Allah barokah. Nah, itu adalah murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun murid Nabi Muhammad itu adalah murid-murid yang terbaik, orang-orang soleh, orang-orang yang Allah berikan kepadanya kunci surga, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu saja apa yang ada pada badannya boten kados yang ada pada diri Rasulullah. Tidak bisa kita bertabaruk dengan pakaiannya Umar bin Khattab. Tidak bisa kita bertabaruk dengan keringatnya Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa. Karena itu hanya berlaku pada diri Rasulullah SAW. Ustadz, sekarang masalahnya begini Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang-orang sekarang Pak Ustadz? Apakah kita boleh bertabaruk dengan orang-orang yang soleh? Bapak Ibu mohon maaf, sepengetahuan kami dengan beberapa literatur yang kami baca, bukan berarti kami menyalahkan orang yang melakukan perbuatan yang tidak sama dengan apa yang kami sampaikan. Menurut pemahaman kami adalah Anda, saya silahkan bertabaruk kepada orang soleh, tetapi mohon maaf dengan syarat orang itu memang masih hidup. Jadi ketika orang itu masih hidup, masih bisa beraktivitas, masih iso ndongakne, silahkan Anda bertabaruk. Artinya apa? Tawasul datang kepada orang soleh. Pak Ustadz, Pak Yai, niki kula niki duwe anak umure wis 36 tahun. Putra anak putri Pak Ustadz. Kula nyuwun Pak Ustadz jenengan dongakne muga-muga endang oleh jodoh sama Pak Ustadz dongan ya Allah, Allahumma jodoh ya Allah. Lah angel-angel damel kula mawon. Nah, itu boleh Pak. Karena di mana-mana nyun sewu nggih, acara apapun niku sing donga sinten biasanya? Acara terakhir penutup adalah doa yang akan dibaca oleh mesti wong soleh Pak. Mesti orang yang dianggap paling soleh, yang dianggap paling berilmu di situ. Nggak mungkin doa yang akan dibaca oleh tukang mendem. Nggak mungkin Pak. Kok donga sing maca wong sing ra iso maca Quran? Nggak mungkin. Mesti sesepuh, bini sepuh yang memang dianggap orang yang soleh di situ, sing dosane paling titik neng kono Pak. Oh, yang membaca adalah Romo, Kiai Haji atau Ustadz siapa, begitu. Itu namanya tawasul. Kita ini meminta kepada Allah tapi melalui beliau. Tawasul, tabaruk, boleh. Atau kemudian didoakan melalui media, maaf, air. Karena Rasulullah pernah berdoa untuk itu dan para sahabat juga pernah melakukan itu. Ustadz sakit, Ustadz apa? Ini sakit gigi Pak Ustadz, minta tolong. Kemudian Ustadz berdoa itu, Bismillahirrahmanirrahim. Mbah dongane nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tok Pak. Bar ngono silahkan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Pak. Diminum dan dia yakin dengan Allah akan memberikan kesembuhan melalui media itu dengan perantara doa orang yang soleh, maka insya Allah itu akan diijabah oleh Allah. Bapak Ibu sakit gigi, sudah dikasih obat apapun anti nyeri gak sembuh-sembuh. Datang kepada orang soleh, Pak Ustadz, Pak Yai, ini sakit gigi sudah lama. Berapa? Sudah 5 jam Pak Yai. 5 jam kok suwi. Loro untuk kira 5 jam kerasane kayak 5 dino Pak. Tolong, minta tolong bagaimana doakan kepada Allah. Akhirnya didoakan, ya Allah sembuhkan sakit giginya. Kemudian air diminum, tidak ada masalah. Tetapi kemudian kalau tabaruk, tawasul kepada sesuatu benda mati termasuk orang mati, sepahaman kami adalah itu tidak disyariatkan dan tidak ada tuntunannya. Contoh, ada orang datang ke kuburan, kemudian dia bertawasul kepada orang yang dikubur itu. Umpamanya yang meninggal itu namanya Syekh siapa ya? Syekh Ahmad umpamanya. Ya Allah, kita mengatakan kepada Syekh Ahmad, kula badhe tawasul teng jenengan, sampaikan doa-doa kami kepada Allah ya Allah Syekh Ahmad. Itu namanya tawasul yang menurut kami adalah tidak disyariatkan dalam agama. Selama tawasul atau tabaruk itu adalah sesuatu kepada orang yang hidup, ya, maka kemudian kita masih diperbolehkan untuk melakukan itu. Dan yang paling mantap, yang terakhir sebelum kami tutup, tabaruk yang paling jitu niku sebenarnya bukan kepada kiai, bukan kepada ustadz Pak. Tabaruk yang paling jitu itu adalah tabaruk seorang anak kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Rasa ada wis.
jenengan mengalami kesulitan hidup, mengalami kesedihan, mengalami musibah sing ndak kunjung selesai, sapa iki sing iso tak jaluki wasilah barokah? Datang kepada orang tua Anda, datang kepada ibu Anda. Ibumu mendoakanmu, maka itu akan dapat mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Saiki wong-wong ini saya bingung golek sapa kiai ngendi. Ibunya ndak pernah dikunjungi. Orang tuanya ndak pernah diungak, ndak tahu dijaluki donga. Ya Allah. Pengen ujian nasional, pengen ujian CPNS, njaluk donga, jaluk nyanti-nyanti. Orang tuane gak dijaluki donga. Ya Allah. Orang tua itu bertuah, orang tua niku jangankan doanya, Pak. Nyedakne mawon dikabulne dening Allah. Makanya sing dadi tiyang sepuh jangan pernah nyedakne anak. Sak marah-marahnya kita, sak emosi-emosi kita, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Doakan selalu yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang tua kepada anaknya itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup pada kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui apa yang ada pada diri Nabi, mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada pada Nabi itu bisa kita jadikan sebagai wasilah barokah. Sementara apa yang ada pada sahabat dan sebagainya, bajunya dan sebagainya itu tidak termasuk ke dalam tabaruk itu. Dan kita boleh tabaruk bertawasul kepada orang-orang yang soleh, kita minta didoakan. Termasuk yang terakhir tawasul dengan amal soleh. Ngaji ngeten nggih tabaruk, Pak. Ngaos ngeten nggih tawasul. Makanya jenengan pas ngaos ngeten iki ndonga dumateng Allah, minta sama Allah, ya Allah kabulkan permohonan kami, ya Allah kabulkan permintaan kami, ya Allah. Insyaallah Allah akan ijabah keinginan dan kehendak kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah panjang dan lebar kita sudah bahas tentang masalah tabaruk. Sebenarnya pagi ini kami rencanakan bertabaruk terus ngaji selanjutnya, ternyata untuk tabaruk saja ternyata sudah selesai, sudah jam 6 kurang seperempat, sehingga kita harus segera akhiri. Niki setengah songo niki jamnya. Takmir setengah songo sih anja. Piye Mas Bagus iki setengah songo. Makanya aku nyuwante ayo setengah songo baten. Semoga bisa diambil kemanfaatannya dan ajak siapapun. Jenengan ngajak orang itu sudah pahala, Pak. Kalau dia datang pahalanya malah luar biasa. Kalau diajak terus tidak datang, jenengan dapat pahala ngajak orang. Insya Allah itu barokah. Insya Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita pada kesempatan pagi hari ini betul-betul mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pasangan kita menjadi pasangan yang baik, yang soleh dan solehah. Kehidupan kita diperbaiki oleh Allah, ibadah kita diperbaiki oleh Allah, rezeki kita ditambah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mengharapkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, siapa yang menghendaki buku ini, sekali lagi ini bisa panjenengan dapat terjemahannya maupun Arabnya di Pak Tukiran. Tidak tahu harganya berapa, nanti bisa langsung menghubungi beliau sehingga jenengan bisa buka-buka di rumah ya, karena mengaji niku seyogyanya ya gurunya nyekel kitab, muridnya ya nyekel kitab sejatinya sebenarnya. Tapi kalau memang Ustadz uangnya habis untuk yang lain-lain, maka jenengan bisa membuka channel YouTube Narasi Dakwah TV. Insya Allah kajian-kajian kita mulai dari part 1 sampai sekarang part piro ini, part 10 atau 11 ini bisa kita baca lagi, bisa kita saksikan lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman dari takmir.